Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di channel saya, channel Faizal Adi Surya, yang khusus membahas tentang mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Mulia Kudus. Pertemuan kita kali ini adalah tentang constitutional review di mata kuliah Hukum Acara Konstitusi pertemuan keempat. Nanti ada beberapa bahan yang kiranya bisa saudara baca-baca ya sebagai perbandingan. Jadi tidak hanya mendengarkan dan melihat presentasi saya di YouTube ya, tapi bisa membandingkan dengan sumber-sumber yang lain. Sebelum kita bicara tentang constitutional review, pada materi sebelumnya saya membahas tentang latar belakang kenapa kemudian ada gagasan tentang constitutional review. Apa itu kemudian constitutional review? Bagaimana sejarahnya kenapa kemudian constitutional review ada? Ada dua latar belakang. Ini latar belakang ya, bukan latar belakang. Yang pertama adalah case Madison versus Marbury. Kemudian ide tentang Hans Kelsen tentang teori pemurnian hukum. Nah, kita yang pertama tentang Marbury versus Madison ini terkenal banget ya, tahun 1800-an awal. Kasus ini diawali dengan pemilihan presiden, yaitu Quincy Adams, yang kalah dalam perolehan melawan Thomas Jefferson. Nah, Thomas Jefferson kita sudah tahu salah satu presiden terbaik di Amerika, ya makanya namanya jadi terkenal ya, Thomas Jefferson, George Washington, terus dan banyak lagi lah. Nah, ketika Quincy Adams kalah melawan Thomas Jefferson dan Quincy Adams belum lengser ya, Adams mengangkat seorang hakim agung namanya John Marshall. Dan Marshall ini terkenal dengan decision-decisionnya yang cukup cukup fenomenal lah, atau istilahnya cukup mengena ya, cukup bisa dikenang ya istilahnya. Nah, Marbury ini diangkat menjadi Justice of Peace di Washington DC ya, maksudnya Washington DC. Dan sebelumnya dalam itu surat pengangkatan Marbury ini dia diangkat di Justice of Peace itu kemudian tidak diberikan oleh sekretaris negara yang baru namanya Madison. Dan kemudian Madison dalam waktu itu adalah dari Partai Republik ya, partainya Trump juga. Jadi di Amerika partai itu cuma dua, Demokrat atau Republik. Kalau Republik itu biasanya orang-orang kaya ya, dan Demokrat itu menengah ke bawah gitu. Jadi klasifikasinya gampang banget di Amerika, bisa diketahui ya satu kebijakan ini pasti condongnya ke partai tertentu, pasti kayak gitu ya. Karena masih ada basis kelas ya dalam hal ini ya, bukan kelas dalam arti Marx, tapi pembagian kelas. Nah, Partai Republik yang dipimpin dalam hal ini dibawahi oleh Madison itu mengeluarkan satu undang-undang ya, satu undang-undang yang tidak mendukung kebijakan pengangkatan Marbury. Nah, Marbury kemudian membawa kasus ini ke Mahkamah Agung, maksudnya Mahkamah Agungnya Amerika, dan kemudian diputus oleh bahwasanya undang-undang peradilan yang baru itu dari Partai Republik itu yang baru bertentangan dengan konstitusi Amerika. Nah, kenapa kemudian putusan dari John Marshall ini terkenal ya, karena itu menjadi salah satu tonggak ya, bahwasanya undang-undang itu bisa diuji terhadap undang-undang dasar ya, undang-undang ya bisa diuji terhadap konstitusi ya. Ini menjadi salah satu tonggak awal di Amerika, meskipun pada waktu itu belum ada undang-undangnya ya, belum ada undang-undang yang memberikan kewenangan ya kepada hakim untuk memutus sengketa norma. Ya, waktu itu belum ada. Tetapi harus kita lihat bahwa Amerika menggunakan sistem hukum common law, ya, yang mana hakim diberikan kebebasan untuk memutus perkara. Ya, apapun putusannya terserah hakim. Gitu. Jadi kalau kita pahami bahwa dalam sistem hukum common law itu hakim ya memutus
tidak hanya berdasarkan undang-undang, tetapi putusan-putusan sebelumnya, bahkan atau kemudian membuat putusan-putusan baru. Jadi studinya adalah studi putusan, bukan studi tentang aturan perundang-undangan, karena sistem hukumnya berbeda. Ya. Jadi judge made law, ya, hakim membuat aturan, nggak kayak di kita, aturan dibentuk oleh lembaga legislatif. Ya. Tetapi di negara dengan model-model common law seperti di Amerika, ya, eh, yang membuat itu adalah hakim, ya, hakim membuat aturan. Ya. Nanti kita bahas di apa namanya tentang putusan Mahkamah Konstitusi sendiri, nanti akan jadi aturan tersendiri. Ya. Jadi kita bahas bahwa sebenarnya sistem hukum di Indonesia itu mulai bergerak dari civil law, beberapa unsur-unsurnya itu ada common law-nya juga gitu. Ya, jadi nggak bisa dilihat secara apa namanya secara total bahwa ini civil law, enggak. Pada prakteknya kita itu pengennya common law, ya. Dan pada perkembangannya beberapa praktek-praktek common law itu juga hadir di Indonesia, misalnya tentang arbitrase, ya, tentang diversi, dan kemudian tentang bahwa hakim membuat putusan, ya. Karena di Indonesia sendiri, ya, beberapa putusan-putusan itu dijadikan rujukan, ya, dijadikan rujukan untuk memutus perkara-perkara yang selanjutnya. Nah, ini John Marshall ini dikenal sebagai salah satu hakim yang progresif di Amerika, ya. Cukup dikenang, ya. Salah satunya adalah kasus ini, Marbury versus Madison. Oke, itu yang pertama. Kenapa kemudian pengujian terhadap konstitusi itu ada, ya. Karena kasus Marbury versus Madison. Kemudian yang kedua adalah ide tentang Hans Kelsen. Nah, kalau pada sebelumnya kita memahami bahwasanya pada sistem hukum common law. Beda dengan Kelsen yang tumbuh dari madhab hukum positivisme yang tumbuh dari tradisi civil law. Ya. Jadi kalau common law itu belajarnya putusan, ya. Kalau civil law belajarnya aturan. Ya. Jadi harus bisa dibedakan dan misalnya teman-teman nanti jadi pengacara terkenal, ya, sidang di luar negeri, sidang di negara tertentu, sistem hukumnya berbeda dengan kita, jangan kaget gitu. Ya, jangan kaget, oh ternyata gini ya. Kok ada orang juri juga ngapain di Indonesia nggak ada lah. Di sana ada juri. Nah, Hans Kelsen ini dianggap sebagai salah satu penggagas mazhab positivisme hukum, ya. Nah, positivisme hukum sendiri dikenal menjadi tiga mazhab, ya. Ada tiga varian positivisme hukum. Satu yang dibawa oleh John Austin, ya. Kemudian Hans Kelsen, satunya adalah Herbert Leopoldus Hart, ya. Ada tiga orang yang jadi istilahnya imam mazhab mazhab positivisme hukum, dan persatu-satu orang itu punya nalar yang berbeda-beda dalam menganggap positivisme hukum. Nah, Kelsen ini adalah salah satu orang yang berpikir bahwasanya hukum itu harus murni, ya. Hukum itu harus murni. Kalau Anda pada pertemuan kemarin ikut mata kuliah hukum internasional, saya terangkan tentang kecenderungan-kecenderungan filsafat hukum yang membentuk asumsi-asumsi tentang hukum, ya. Bisa nanti Anda lihat di video yang sebelumnya dan di hukum internasional. Atau kalau kemudian mau tahu lebih banyak, baca bukunya Siddhartha, ya, tentang hukum penalaran dan penalaran hukum, di situ lengkap banget. Saya pikir kalau teman baca itu 3 kali, udahlah filsafat hukum bisa lancar gitu. Bukunya bagus banget, meskipun agak rumit, ya. Nah, teori pemurnian hukum dari Kelsen itu menganggap bahwasanya hukum itu harus murni. Murni dari apa? Murni dari unsur-unsur non-hukum. Terus unsur-unsur non-hukum itu apa? Ya. Nah, unsur-unsur non-hukum ini menurut Kelsen itu adalah, ya, sesuatu yang bukan produk dari mazhab hukum alam yang menganggap bahwa hukum itu adalah moral. Dan hukum itu juga bukan mazhab hukum sejarah yang melihat bahwasanya hukum itu adalah kebiasaan atau praktek-praktek masyarakat tertentu. Jadi Kelsen istilah filsafatnya itu melakukan antinomi, ya, atau menarik diri dari dua-duanya dan berbeda dari dua-duanya. Gitu. Jadi menurut Hans Kelsen, hukum itu tentang pemurnian hukum, ya, hukum itu bukan moral dan hukum itu juga bukan kebiasaan. Hukum itu bukan etika, hukum itu bukan sesuatu yang dipraktekkan secara terus-menerus.
Lah terus hukum itu apa? Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan itu ya, Kelsen membuat semacam ini ya, namanya teori Grundnorm. Ya. Jadi hukum itu ini ya, ini bukan etika, bukan kebiasaan ya. Hukum itu apa? Hukum itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari Grundnorm. Nah, ini ya, hukum itu sesuatu yang berasal dari norma dasar. Sesuatu menurut Kelsen yang diandaikan ada. Menurut Kelsen itu aturan itu bukan sesuatu yang sifatnya itu moralistik, bukan sesuatu yang bersifat kebiasaan. Nah, asumsi-asumsi Kelsen itu banyak dianut oleh penegak hukum kita, terutama di Indonesia sistemnya masih memakai model-model asumsinya Kelsen bahwa hukum itu bukan moralitas, ya. Jadi hukum benar atau salah ya nggak ada urusannya dengan moral, ya. Hukum nggak ada urusannya dengan hati nurani, hukum ya hukum. Nah, itu asumsi Kelsen yang masih kita anut sampai hari ini, masih banyak di Fakultas Hukum, ya. Dan ini ajarannya juga diterapkan oleh Kelsen, ya. Jadi menurut Kelsen, guru norm ini adalah sumber dari segala sumber hukum untuk hukum yang berada di bawahnya. Ini bisa undang-undang, bisa peraturan pemerintah, bisa peraturan presiden, peraturan daerah, dan sebagainya terus-menerus ke bawah. Jadi menurut Kelsen, hukum itu sesuatu yang teratur, ya. Di bawah guru norm ini norma ya, tidak boleh bertentangan dengan guru norm. Terus norma ini nggak boleh bertentangan dengan ini, norma ini nggak boleh bertentangan dengan ini, norma yang bawahnya lagi nggak boleh bertentangan. Terus menurut Kelsen itu yang ini namanya hierarki peraturan atau Stufenbau teori. Nah, kita kembali ke sini lagi. Nah, karena adanya Grundnorm ya, maka menurut Kelsen karena dia mengandaikan ada sesuatu yang murni, Grundnorm ini adalah sesuatu yang nggak boleh ditentang. Ya, menurut Kelsen, Grundnorm ini sesuatu yang nggak boleh ditentang, makanya harus murni. Tidak boleh diganggu oleh norma-norma yang di bawahnya. Maka dari itu, Kelsen menggagas yang namanya Verfassungsgerichtshof ya, atau Mahkamah Konstitusi yang pertama kali di dunia. Ya. Pertama kali di dunia didirikan di Swiss ya, yang kemudian berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung. Ya. Dan kemudian ini fungsinya Verfassungsgerichtshof ini fungsinya adalah memurnikan aturan. Ya. Jadi jangan sampai ada aturan yang bertentangan dengan Grundnorm. Ya. Apapun itu bentuk aturannya, nggak boleh bertentangan dengan Grundnorm karena Grundnorm ini ya sesuatu yang sakral ya, tidak boleh ditentang, nggak boleh gitu ya. Nah, ini kemudian madzhab hukum Hans Kelsen. Nanti Anda bisa belajar lebih panjang di mata kuliah filsafat hukum ya, tentang filsafat hukum positivisme karena belajar di sini kurang panjang karena mata kuliahnya bukan itu. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya adalah sebelum kita membahas tentang konstitusionalisme, maaf ya banyak iklan. Kita membahas dulu tentang konstitusi dan konstitusionalisme. Konstitusi itu apa? Nah, konstitusi itu sering disebut sebagai sumber hukum suatu negara dalam hierarki tertinggi. Jadi asumsi ini mengikuti asumsinya Kelsen bahwasanya yang paling tinggi adalah Grundnorm atau menganut tentang Stufenbau teori ya, ada hierarki tertinggi itu namanya konstitusi. Nah, konstitusi itu apa? Konstitusi itu merupakan produk konstitusionalisme ya. Nah, konstitusionalisme itu apa? Nah, ajaran dasar tentang konstitusionalisme itu adalah tentang kesepakatan atau kontrak sosial tentang wujud ideal suatu negara. Ya. Jadi kenapa negara itu muncul, kenapa negara itu ada, adalah karena adanya kontrak sosial. Ya, Anda bisa baca tulisannya tentang di Hushu ya, Roseau ya, tapi bacanya Hushu ya. Memang orang Perancis gitu nggak kayak orang Jawa ya.
tulisannya Rousseau ya bacanya Rousseau. Tuh, mereka beda. Kontrak sosial itu adalah teori yang mengatakan bahwa sumber kewenangan negara berasal dari rakyat yang diberikan ya dalam bentuk kontrak sosial. Nah, Hushu ini karena latar belakangnya adalah latar belakang despotik Perancis ya. Ketika dia melihat bahwasanya Raja Perancis itu terlalu sewenang-wenang dan kenapa sih Raja Perancis kok bisa sewenang-wenang, dasarnya apa gitu, dia kok bisa kayak gitu. Makanya Hushu ini kemudian melakukan teori yang namanya kontrak sosial, yang dalam hal ini adalah bahwa kewenangan itu diberikan oleh rakyat. Yang paling tinggi itu bukan raja tetapi rakyat, dan rakyat itu memberikan kewenangannya ya, memberikan kewenangannya kepada raja, dan raja itu bisa memerintahkan rakyat. Nah, kira-kira seperti itu model-model kontrak sosial. Nah, karena berdasarkan dari kesepakatan ya, yang namanya kesepakatan itu kan menguntungkan kedua belah pihak ya kan, menguntungkan baik dari pihak yang pemerintah maupun dari rakyat ya. Maka dari itu ya, konstitusi itu paling tidak punya 3 ajaran dasar. Apa itu ajaran dasarnya? Yang pertama dan tentu saja adalah pembatasan kekuasaan negara. Ya, pembatasan kekuasaan negara. Jadi negara itu menurut ajaran konstitusi itu nggak boleh sewenang-wenang. Kekuatannya itu terbatas. Terbatas pada apa? Terbatas pada apa yang diberikan oleh rakyat. Ya, terbatas pada apa yang diberikan oleh rakyat. Makanya pemikiran-pemikiran model Hushu ini bisa kita baca, dilihat konteksnya. Ya. Anda sebenarnya kalau mau pinter ya, memahami satu pemikiran tertentu itu baca konteks sejarahnya. Itu paling paling mudah ya memahami pemikiran satu pemikir. Paling mudah adalah memahami konteks sejarahnya. Kapan dia berpikir seperti itu ya, atau istilahnya pendekatan genealogis ya, Michel Foucault. Kenapa seorang itu berpikir bahwasanya negara itu bersifat otoriter ya? Pasti dia pernah melihat ya, atau kemudian merasakan bahwasanya dirinya itu ditindas dengan otoriter. Ya. Asumsi orang tentang negara itu otoriter itu karena dia lahir pada saat negara itu bersifat otoriter. Jadi pendapatnya itu selalu kontekstual, melihat ya, melihat keadaannya waktu itu. Coba aja deh, gampangnya sekarang. Kalau kalian adalah bukan pendukungnya Jokowi ya, pasti kalian melihat bahwasannya negara itu otoriter, negara itu penuh dosa, zalim ya, dan sebagainya. Pasti pendapatnya seperti itu karena Anda ada sudut pandang ya, bahwa pemikiran itu berpihak. Nah, beda misalnya orang kayak buzzer-buzzer gitulah ya. Anda bisa lihat di sana, oh, Jokowi itu kayak dewa gitu. Makanya dia memandang bahwa negara itu semuanya baik. Ya Anda lihat aja lah pemikir-pemikir orang abad pertengahan itu adalah orang-orang yang berpikir bahwasanya konsep tentang negara itu harus dirombak ulang. Ya. Karena mereka melihat konteks waktu itu adalah negara itu sangat punya kekuatan, powernya itu sangat hebat sekali. Makanya pemikiran-pemikirannya itu sangat mengkritik negara. Ya. Wah, negara ini nggak bisa sewenang-wenang ya, karena waktu itu masih banyak kerajaan ya. Para lord itu ya, bangsawan-bangsawan itu bertindak bertindak sewenang-wenang. Maka dari mereka itu nggak boleh kewenangan seperti ini, kewenangan di satu badan nggak boleh, harus dengan izin rakyat, karena rakyat yang paling tinggi. Nah, makanya negara itu harus dibatasi. Maka nanti dari Hushu muncul konsep pembagian kekuasaan, ya. Dan kemudian nanti oleh Montesquieu ya, dibagi kekuasaannya itu apa saja. Jadi secara estafet pemikiran tentang pembagian kekuasaan itu terus berestafet. Tidak hanya Montesquieu ya. Ya, nanti Anda bisa belajar lebih banyak. Jadi negara harus dibatasi tentang konstitusi ya. Kemudian adalah jaminan hak-hak rakyat ya. Jaminan hak-hak rakyat ini jelas sekali. Ini merupakan konsekuensi kalau negaranya kemudian
nggak boleh sewenang-wenang, itu artinya rakyat itu harus dijamin apa hak-haknya. Karena kekuasaan negara terbatas pada hal-hal tertentu, ya. Karena apa? Karena ada hak-hak rakyat. Negara memang punya kekuasaan legislatif membuat aturan, ya. Tetapi aturan tersebut tidak boleh, ya, tidak boleh melukai hak rakyat. Misalnya dia membuat aturan bahwasanya dalam penyidikan polisi boleh, penegak hukum boleh menyiksa tersangka, kan itu melanggar hak rakyat kan. Seperti itulah. Kemudian yang ketiga yang nggak kalah penting adalah petunjuk tentang pengelolaan negara, ya, yang nggak kalah penting. Dan harus Anda pahami sebelumnya adalah bahwa konstitusi itu tidak harus tertulis. Ya. Apa ada Pak yang nggak tertulis? Ada. Contohnya di Inggris dan Israel itu tidak memiliki konstitusi secara tertulis. Ya, jadi konstitusinya itu lahir hanya dianggap ada gitu. Konstitusinya dianggap ada. Kenapa Inggris? Ya, kita lihat konteks sosialnya lagi. Inggris itu di pulau sebelah barat lautnya Eropa, ya, nyabrang, dan dipisahkan oleh laut yang ombaknya cukup dan karena tumbuh dari masyarakat yang sangat masyarakat pulaunya kan ya cuma segitu aja sih. Inggris tumbuh dari masyarakat yang istilahnya itu homogen, masyarakat yang sama, maka mereka sama-sama tahu kebiasaan kita aturannya seperti ini gitu. Jadi nggak harus ditulis ya, karena sama-sama tahu gitu. Ya, biasanya dalam masyarakat komunal yang sempit, yang kecil, itu aturan itu tidak harus ditulis. Coba aja Anda praktekkan, Anda punya circle pertemanan, ya kan, punya circle pertemanan, ya, pasti di situ, ya, circle pertemanan Anda itu sangat eksklusif. Anda nggak bisa keluar rumah kalau nggak dengan orang itu, ya. Karena circle-nya kecil, pasti ya tumbuh kebiasaan-kebiasaan. Misalnya apa? Misalnya kalau jajan harus bareng gitu ya. Atau misalnya hari apa harus membayar, satu orang harus membayar. Atau kemudian misalnya kalau satu lagi kena musibah semuanya harus menjenguk, seperti itu. Nah, itu kan kebiasaan-kebiasaan yang tidak perlu dituliskan, ya kan? Itu hal-hal yang tidak perlu dituliskan. Karena masyarakat Inggris itu tumbuh dari masyarakat yang terpencil, yang kecil. Makanya dia punya sistem hukum yang berbeda. Sistem hukumnya berdasarkan kenyataan sehari-hari. Makanya tradisi tentang common law itu ya tumbuh dari Inggris. Ya kita biasanya kayak gini Pak, nggak harus dituliskan. Semua orang itu sama-sama tahu kok bahwa yang namanya mencuri itu dihukum, ya kan? Mencuri itu salah, nggak perlu dituliskan. Nah itu pendekatan-pendekatan ala common law. Nah common law ini di Amerika loh, Pak, kok sampai Amerika juga kan nyebrang jauh. Nah Amerika dulu itu koloninya orang-orang Inggris. Jadi orang-orang Inggris itu kan uh, keliling dunia lah, ya. Negara-negara dari bawahan Inggris ya atau pernah punya hubungan dengan Inggris pasti benderanya ada Union Jack-nya, ya. Apa jenenge kae segi wolu gitu loh, apa Union Jack lah pokoknya. Golek googling kok ngerti Union Jack itu apa. Nah itu kalau ada Union Jack-nya itu pasti pernah bersentuhan dengan negara Inggris. Nah, negara Inggris seperti itu. Model-modelnya adalah mereka tumbuh dari masyarakat yang eksklusif. Karena masyarakat eksklusif, hukumnya itu sama-sama tahu, makanya nggak perlu dituliskan. Beda dengan civil law. Civil law itu tumbuh dari Eropa daratan, istilahnya itu negara Eropa yang luas. Ya kapan-kapan kita lihat itu lihat peta ya, kuliah sambil lihat peta. Ngerti negara Inggris ini, dia orang ngerti Liga Inggris tok, tapi ngerti Eropa. Eropa itu luas, ya. Eropa itu luas dan masyarakatnya itu lain-lain. Ya. Kok tahu lain-lain Pak? Gampang. Eropa itu negara bangsanya itu banyak banget. Mulai dari Portugal, di semenanjung Iberia, ada Spanyol, kemudian ada Prancis, ada Italia, ya. Ada Jerman. Jerman itu dulu ada Jerman Timur, Jerman Barat. Kemudian dulu ada banyak ras yang punya aturan berbeda-beda. Ya. Di Eropa itu aturannya beda-beda. Makanya waktu itu
tentang unifikasi hukum, idenya dari siapa? Dari Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte itu kan punya ambisi untuk menaklukkan seluruh Eropa. Nah, kegagalannya itu kan di perang Waterloo ketika mau bukan Waterloo, Waterloo itu lawan Inggris. Mau nyerang Rusia ya, tapi sebelumnya daerah kekuasaannya itu sangat luas. Nah, untuk memerintah daerah yang sangat luas tidak bisa berdasarkan kebiasaan saja. Ya, misalnya tentang pajak ya. Misalnya di daerah Portugal pajaknya 50%, di Spanyol 15%, kan beda-beda. Ya, tentunya kan ini kan menimbulkan sesuatu yang mungkin untuk daerah yang jajahannya luas ini nggak sama ya. Makanya dibutuhkan aturan yang sama tuh. Nah, itulah kemudian lahirnya sistem hukum civil law. Segala sesuatunya harus bersifat tertulis. Kok tertulis? Ya karena harus sama dengan yang pusat gitu. Nah, kira-kira seperti itulah model-model sistem hukum. Kita harus bisa melihat sejarahnya, kok bisa ya Pak? Orang Inggris kok gitu memutus nggak berdasarkan hukum, berdasarkan biasanya karena mereka lahir dari masyarakat yang seperti itu. Kok orang sivil law memutusnya harus dengan aturan? Ya karena memang sejarahnya seperti itu. Jadi pentingnya orang hukum belajar sejarah ya kayak gini, melihat persoalan itu secara dengan beberapa sudut pandang. Jadi kalau kamu lihatnya aturan perundang-undangan saja ya uh, nggak bisa menjawab persoalan itu secara tuntas. Ya, istilahnya masih ngambang. Ya tapi memang sebenarnya lulusan S1 kan hanya dididik untuk pokoknya. Pokoknya undang-undang bener. Nah, tanpa melihat lebih jauh. Tapi nggak masalah sih menurut saya sih. Karena memang materinya memang seperti itu. Kurikulum kita itu nggak uh, sampai pada analisa kita untuk menjawab apakah hukum itu benar atau salah. Nah, kita nggak sampai seperti itu. Kita hanya sampai pada hukum itu menurut aturan itu undang-undang itu benar atau enggak. Cuman kita sampai ke situ ya. Dilihat dari pemberian materi-materi, bobot-bobot materi yang diberikan ya kira-kira hanya sampai seperti itu ya. Nggak sampai yang tinggi-tinggi amat. Kalau mau yang lebih refleksional ya ke tingkat magister atau tingkat doktor, saya pikir itu lebih bisa membantu ya. Oke, itu tentang konstitusi dan konstitusionalisme. Jadi intinya ide konstitusionalisme adalah tentang pembatasan kekuasaan negara. Negara nggak boleh apapun, ya. Nggak boleh melakukan apapun kecuali atas dasar kehendak rakyat. Gitu. Nah ini hanya salah satu teori saja ya, masih banyak teori yang lain gitu ya. Nah, apa kemudian yang namanya constitutional review? Nah, constitutional review ini pada dasarnya adalah sistem yang diperuntukkan untuk menyelesaikan konflik antar norma hukum terhadap konstitusi. Nah, ini modelnya adalah modelnya Kelsen ya. Konflik antar norma hukum terhadap konstitusi. Yang dimaksud konflik antar norma itu apa? Nah, ini penting juga untuk dijawab. Ya, konflik antar norma adalah ketidaksinkronnya antara norma hukum terhadap konstitusi. Nah, konsekuensinya kenapa ada konflik norma itu adalah karena penggunaan sistem Stufenbau teori ini tadi. Nah, konsekuensi dari ini adalah norma hukum yang harus berkesesuaian dengan konstitusi. Nah, constitutional review itu gunanya apa? Apabila ada norma yang bertentangan dengan Grundnorm, baru ada namanya constitutional review. Ya, istilahnya ini superordinate dan subordinate. Ya. Ini subordinate ya ini tipe ya, subordinate. Tidak ya. Nah, konflik norma itu hanya bisa diselesaikan melalui dua jalan, yaitu ordinary way dengan jalan legislative review dan extraordinary way, yaitu menunjuk satu badan yang memiliki kewenangan. Kewenangan tentu saja yang dibentuk oleh undang-undang. Nah, ordinary way itu apa? Ordinary way itu jalan legislative review melalui lembaga legislatif parlemen ya, atau lembaga tertentu yang ditunjuk oleh undang-undang. Nah, legislative review ini ya kalau kita istilahnya lewat DPR lah. Nah, apabila itu terjadi ya, apabila terjadi konflik norma. Nah, kemudian ada extraordinary way, yaitu menunjuk satu badan yang memiliki kewenangan tertentu. Nah, punya badan yang memiliki kewenangan tertentu.
Nah, kewenangan tertentu itu apa nanti kita bahas. Nah, ada perbedaan antara constitutional review dengan judicial review. Ya, judicial review dan constitutional review itu beda. Ya, jadi nanti ini harus Anda pahami ya. Siapa tahu keluar di UAS ya. Perbedaan antara ini CR ini constitutional review ya. Dan JR adalah judicial review. Jadi bukan CR7 Ronaldo atau Junior Firpo kali ya. Main Barcelona. Oke. Perbedaannya ada apa ya? Judicial review karena ada judicialnya adalah mekanisme tutsing atau review yang melakukan adalah pengadilan karena judicial. Nah, constitutional review itu tutsing juga ya, melakukan review terhadap aturan terhadap konstitusi. Nah, tidak harus dilakukan oleh pengadilan, tetapi oleh badan lain yang ditunjuk oleh konstitusi. Emang ada Pak, selain pengadilan bisa melakukan yang namanya constitutional review? Ada, nanti kita akan bahas. Ya, ada teori-teorinya tersendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah judicial review, ya, tidak hanya melakukan review terhadap konstitusi, tapi objek dari judicial review itu lebih luas. Apakah ada Pak? Ada. Ya, misalnya di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu bisa menguji aturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ya, misalnya perda terhadap undang-undang, perda gubernur, atau kemudian perda provinsi ya diuji dengan undang-undang. Kan di Mahkamah Agung itu mekanisme judicial review. Tidak harus ya terhadap undang-undang dasar yang dalam hal ini adalah konstitusi kita. Dan kemudian kalau constitutional review hanya review terhadap konstitusi saja ya. Nah, ini terbatas ya. Dan di tempat lain constitutional review juga mencakup dengan pengaduan konstitusi atau constitutional complaint. Itu kemarin cukup ramai dibahas ya. Jadi intinya apabila ada satu tindakan negara yang dianggap merugikan hak konstitusional, itu bisa dilakukan yang namanya constitutional complaint. Nah, kemarin cukup panjang dibahas, Anda bisa lihat di YouTube-nya Mahkamah Konstitusi. Diskusinya panjang banget ya. Kira-kira kalau ada constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi gimana? Saya pikir ini cukup menarik juga ya. Misalnya Anda melihat bahwasannya kebijakan tentang EKTP ya atau kebijakan tentang parkir misalnya merugikan hak konstitusional Anda bisa melakukan constitutional complaint di Mahkamah Konstitusi. Ya misalnya kalau itu disahkan, tapi kan kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas ya untuk beberapa kewenangan saja. Nah, ini kemudian adalah perbedaan antara constitutional review dan judicial review. Jadi nggak usah bingung ya. Kan sama-sama review Pak. Ya, itu persamaannya adalah sama-sama review. Ya, tetapi subjek dan objeknya ya itu berbeda. Ya, subjeknya kalau judicial review adalah pengadilan, ya, constitutional review nggak harus pengadilan. Kemudian objeknya ya judicial review nggak hanya aturan terhadap konstitusi, tetapi aturan-aturan lain ya di bawah konstitusi juga. Contohnya apa? Contohnya Mahkamah Agung ya. Dan constitutional review hanya konstitusi saja. Oke, kemudian constitutional review di Indonesia yang dilakukan di Indonesia adalah judicial review ya, constitutional review dengan jalan judicial review. Ini erat kaitannya dengan supremasi konstitusi ya. Sudah kita bahas berulang kali ya, negara kita adalah negara hukum ya, jadi yang paling tinggi kekuasaannya adalah konstitusi kita, hukum kita ya. Konstitusi adalah supreme ya. Anda kalau lihat barang supreme itu adalah sesuatu yang tertinggi ya. Yang paling tertinggi di Indonesia kekuasaannya adalah bukan kekuasaan rakyat, bukan kekuasaan eksekutif, bukan kekuasaan pengadilan, tapi kekuasaan hukum ya. Dalam hal ini adalah namanya supremasi konstitusi. Dan kita pasca reformasi dengan mengamandemen undang-undang dasar maka lahirlah yang namanya supremasi konstitusi ini. Nah, jadi kira-kira alur pemikirannya seperti itu ya, bisa saudara-saudara pahami. Dimulai dari gagasan tentang putusan George Marshall tentang judicial review, tentang Marbury dan Madison ya, dan kemudian dilanjutkan dengan gagasan Hans Kelsen tentang pemurnian hukum yang sudah saya jelaskan panjang lebar, dan
ada persamaan ide antara konstitusi dan konstitusionalisme, Bapak. Yang jelas bahwa konstitusi kita, aturan kita adalah lahirnya dari konstitusionalisme. Yang ide dasarnya adalah pembatasan kekuasaan, jaminan terhadap hak-hak rakyat, dan yang ketiga adalah petunjuk tentang penggunaan pengelolaan negara. Jadi kalau dipatasi aja, cuma dikasih hak aja ya, ngelola negara gimana? Nah, itu yang bingung. Oke, saya nggak memberikan semuanya tentang constitutional review di beberapa negara, ya. Hanya beberapa model saja. Nanti Anda bisa lihat di yang lain ya. Nah, ini model judicial review di Amerika Serikat, ya. Menghendaki adanya constitutional judicial review melalui Supreme Court. Nah, ya namanya Supreme Court. Ya. CJR di Amerika dapat dilakukan atas persoalan-persoalan konstitusionalitas oleh semua pengadilan biasa. Jadi nggak harus di Mahkamah Agung, juga bisa di pengadilan negara bagian juga ya. Nah, melalui prosedur yang dinamakan pengujian terdesentralisasi, ya namanya terdesentralisasi. Jadi nggak harus terpusat di satu titik dalam perkara yang diperiksa di pengadilan umum. Decentralized or diffuse or dispersed review. Nah, putusannya itu adalah inter partes. Inter partes itu mengikat kepada yang melakukan permohonan saja. Jadi hampir kayak vonis, ya. Hampir seperti vonis. Jadi kalau vonis itu kan hanya mengikat kepada yang diputus saja, ya. Ini putusan di Amerika hanya itu saja. Meskipun pada dasarnya putusan itu juga bisa digunakan sebagai rujukan untuk putusan-putusan berikutnya. Jadi kayak fatwa ulama, ya. Fatwa ulama itu ya, ini kalau nggak salah ya, fatwa ulama itu hanya mengikat kepada orang yang minta fatwa saja, gitu. Nggak bisa mengikat untuk orang lain. Ya, misalnya kan, misalnya ada orang ya, Pak Yai, saya minta fatwa hukum tentang menikah lagi misalnya gitu ya. Nah, itu nanti dipertimbangkan kenapa kamu mau menikah lagi. Nah, untuk kamu, ya misalnya dia nggak bisa bersikap adil, untuk kamu menikah lagi itu nggak boleh. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, tapi nanti jangan ditafsirkan, oh Pak Kiai sesat ini menikah lagi nggak boleh. Nah, itu karena orang-orangnya nggak paham yang dimaksud dengan fatwa. Ya, fatwa hanya mengikat orang yang minta fatwa saja. Tapi misalnya saya salah, bisa Anda komplain, nggak masalah ya. Ya, tapi setahu saya memang fatwa itu hanya mengikat pada orang yang minta fatwa saja. Nah, kemudian ada model Austria atau continental model ya. Yang jelas continental model ini sangat dekat dengan gagasannya Kelsen tentang Verfassungsgerichtshof ya, atau Mahkamah Konstitusinya mereka. Nah, tapi cuman yang unik di sini adalah model Austria ini tergantung kepada supremasi negara. Mau supremasi hukum atau parlemen ya. Yang paling tinggi itu aturan atau parlemen. Memang ada Pak yang paling tinggi parlemen. Ada sistem hukum parlementer itu paling tinggi, kekuasaan ada di parlemen. Ya. Biasanya negara-negara dengan model monarki konstitusional, kayak di Inggris, di Jepang, di beberapa negara-negara lain, ya. Negara kerajaan itu masih ada loh, dan lebih makmur daripada negara demokrasi. Tapi saya nggak mengatakan kerajaan itu lebih baik ya. Hanya pada prakteknya ya. Kita lihat dari prakteknya. Nah, hal ini sebenarnya untuk menunjukkan metode yang dipakai adalah a priori atau a posteriori. Nah, ini istilah filsafat ya, a priori dan a posteriori. A priori itu adalah kesimpulan-kesimpulan ya yang didapatkan tidak melalui pengalaman. Ya. Jadi Anda misalnya gini nih, Anda punya rencana jalan kaki dari Kudus sampai Semarang. Nah, sebelumnya Anda cari data dulu. Anda mencari data kira-kira Kudus Semarang itu jaraknya berapa ya? Oh, ternyata jaraknya adalah 100 km. Wah, ini jauh ini gitu. Saya bisa capek. Nah, itu namanya metode kebenaran a priori. Ya, bahwasanya kesimpulan kita tidak didapatkan atas pengalaman, ya.
bukan ketemu langsung, tetapi berdasarkan sumber-sumber tertentu yang lain. Itu namanya pendekatan a priori. Ya. Wah, kayaknya dia nggak sayang sama saya gitu misalnya. Anda mau nembak cewek itu, wah kayaknya dia nggak sayang sama saya. Itu pendekatan a priori ya. Anda belum kenal eh, sudah membuat kesimpulan. Nah, ini beda dengan a posteriori. Nah, a posteriori itu adalah kebenaran-kebenaran atau kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan setelah Anda melakukan pengalaman. Ya. Kayak kasusnya tadi. Anda berjalan dari Kudus sampai Semarang. Anda sudah melakukan itu perjalanan. Wah, ternyata jauh ya. Nah, itu namanya pendekatan a posteriori. Kita sudah benar ya, oh sudah melakukan ya sudah tahu. Atau dalam kasusnya Anda menyukai seorang wanita atau lawan jenis, Anda sudah menyatakan ternyata ditolak. Nah, itu namanya pendekatan a posteriori. Ya, pendekatan yang berdasarkan pengalaman. Nah, dalam konstitusi itu seperti apa dalam judicial review? Nah, metode a priori ini adalah metode yang digunakan oleh satu negara tertentu ketika undang-undangnya itu belum disahkan. Ya, a priori, oh undang-undangnya belum disahkan, jadi direview terlebih dahulu. Kira-kira undang-undangnya ini bertentangan enggak dengan konstitusi? Biasanya yang melakukan metode a priori ini adalah negara dengan model parlementer. Ya. Jadi sebelum disahkan direview dulu sama parlemen, ya. Atau kemudian a posteriori itu sudah berlaku. Ya, di Indonesia itu memakai a posteriori. Jadi setelah disahkan ya menjadi undang-undang berlaku, baru kemudian misalnya ada orang yang menguji, ya baru ada kerugian konstitusional disyaratkan di situ, baru bisa lakukan review oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, itu kira-kira ya namanya metode a priori dan a posteriori. Model peradilan Kelsenian ada 3 model, yaitu Constitutional Court, pengadilan melalui review melalui pengadilan, atau ada juga High Court atau Special Chambers atau kamar spesial. Ya. Misalnya DPR membuat satu lembaga lagi, ya, namanya Dewan Pengujian Konstitusi, anggotanya adalah para orang DPR juga. Nah, itu biasanya Special Chambers itu ada di situ. Kayak di Indonesia kan chambersnya cuma 3, ya, MPR, DPR, sama DPD. Nah, misalnya Special Chambers itu buat satu lagi yang bisa menguji konstitusi. Nah, misalnya itu ada. Dan kemudian yang ketiga adalah Constitutional Council, ya, atau dalam hal ini lembaga lain yang melakukan uji konstitusi. Jadi di luar peradilan gitu ya. Nah, ada beberapa ciri-ciri model Kelsenian ini. Misalnya pengujian diterapkan tergantung undang-undangnya. Nggak begitu masuk ya. Kemudian kedua, pelaksanaan pengujian bersifat independen. Tentu saja dalam hal ini independennya adalah hakim ya. Tidak boleh diintervensi. Kemudian kewenangan cenderung membatalkan undang-undang parlemen tentu saja, dan kemudian hakim dipilih lembaga politik. Nah, ini salah satunya di Indonesia ya, hakim dipilih lembaga politik, dalam hal ini adalah DPR. Ya, hakim dipilih dari 3 lembaga, parlemen, dalam hal ini adalah DPR, kemudian presiden, dan terakhir adalah dari Mahkamah Agung. Kemudian terakhir adalah model Inggris, Mauritius, ini diterapkan di negara Mauritius. Pengujian konstitusionalnya baik a priori maupun a posteriori review dijalankan, kedudukannya di bawah yurisdiksi Mahkamah Agungnya mereka, dan yang melakukan adalah pengadilan biasa. Kemudian yang keempat ada the French atau Continental Model atau model Perancis. Pengajuan konstitusi itu yang melakukan adalah Dewan Konstitusi. Ya, Dewan Konstitusi ini di sini nggak ada keterangan lebih jauh. Yang dimaksud dengan Dewan Konstitusi itu apa? Apakah di bawah presiden, di bawah lembaga parlemen, atau di bawah apa? Nggak ada keterangan lebih lanjut. Nah, tapi dalam prakteknya uji konstitusi juga bisa dilakukan oleh kamar khusus atau special chambers dari Mahkamah Agung secara terkonsentrasi atau konsentrasi constitutional review dalam perkara-perkara khusus. Nah, tetapi yang banyak digunakan hanya ini, model di Amerika dan model kontinental Austria yang paling banyak digunakan.
Model-model lain hanya model gabungan, model 1-2, atau bahkan ada lembaga atau negara yang tidak melakukan constitutional review. Ada, contohnya Inggris dan Belanda. Inggris dan Belanda itu jarang melakukan constitutional review. Ya, kenapa? Karena satu, mereka nggak punya lembaga khusus untuk melakukan review undang-undang. Kemudian yang kedua adalah mereka menganggap bahwa semua putusan lembaga itu dianggap benar, gitu. Makanya nggak ada yang namanya protes atau konflik norma peraturan perundang-undangan itu hampir nggak ada, gitu. Jadi dianggap putusan dari Court of, apa namanya istilahnya sih, Court of Lord, saya nggak lupa ya, itu dianggap benar. Jadi hampir nggak ada kasus tentang constitutional review. Di Inggris pernah ada constitutional review, dilakukan di parlemen, bukan oleh lembaga peradilan. Ya. Karena lagi supremasi parlemen itu dianggap paling tinggi, supremasi rakyat dianggap paling tinggi. Gitu ya. Oke, itu dari saya. Kalau ada pertanyaan Anda bisa di kolom komentar. Jadi dalam kolom komentar jangan harus nama gitu ya, nggak harus sih. Dan saya pikir nggak ada gunanya juga misalnya absen. Saya absen tentu saja selalu disunan, nggak di lewat komentar Anda di YouTube ya. Ya Anda bisa di situ bisa jadikan ruang diskusi ya, misalnya wah ini apa namanya misalnya apakah mungkin konstitusional komplain dilakukan di kemudian hari, terus kemudian kalian berdiskusi. Saya pikir itu bagus gitu ya, daripada nulis nama sih. Ya saya mau nanggepin apa gitu, kalian nulis nama terus saya nulis nama juga gitu. Lebih baik jangan dah, tapi ya terserah kalian deh kalau mau nulis nama juga. Akhirnya ke bawahnya ngikut-ngikut semua gitu. Lebih baik ditulis sesuatu yang lebih bermanfaat aja. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.